Selamat datang di channel YouTube Manja Dawajada 2022 Ngopi, Ngobrol Pintar. Kami hadir dengan video-video menarik dan bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan Anda. Jangan lewatkan konten istimewa lainnya yang kami tawarkan. Bergabunglah dengan komunitas cerdas dan bersemangat kami dengan menekan tombol subscribe sekarang. Dapatkan notifikasi video terbaru dan tetap up to date dengan mengaktifkan lonceng. Jika video kami bermanfaat, langkah selanjutnya adalah subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Mari bersama-sama tumbuh dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di video-video kami yang akan datang. Selamat menonton. Oke. Hari ini materi yang akan kita bahas tentang Unsupervised Learning Cluster Model K-, tapi sebelum itu adapun tujuan materi ini 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan unsupervised learning dengan metode K- clustering 2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan apa itu K- clustering 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah K- clustering 4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan memilih jumlah klaster yang optimal 5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metode Elbow 6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan metode Silhouette 7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan evaluasi kualitas clustering 8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan contoh implementasi K- clustering 9. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan contoh implementasi K- clustering Python 10. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hasil dan interpretasi. Oke, mari kita bahas satu persatu materi hari ini. Unsupervised learning adalah salah satu jenis pembelajaran mesin di mana sebuah model dilatih pada data tanpa label untuk menemukan pola atau hubungan dalam data tanpa pengetahuan sebelumnya tentang hasil yang diharapkan. Dalam unsupervised learning, cluster analysis adalah teknik umum yang sering digunakan untuk mengelompokkan titik-titik data ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemiripannya. Tujuan utama dari analisis cluster adalah untuk menemukan kelompok-kelompok alami dari titik-titik data, di mana jumlah kelompok tidak diketahui sebelumnya. Berbeda dengan supervised learning, di mana model dilatih pada data berlabel, unsupervised learning tidak memiliki output target. Salah satu metode yang populer dalam unsupervised learning adalah K- clustering. K- clustering adalah algoritma pembelajaran mesin unsupervised yang digunakan untuk mengelompokkan titik-titik data ke dalam klaster-klaster yang mirip satu sama lain. Langkah-langkah penting dalam algoritma K- clustering meliputi inisialisasi, penugasan, pembaruan, dan pengulangan. Tujuan dari K- clustering adalah meminimalkan varian C antar klaster, within cluster varian C, yaitu jumlah jarak kuadrat antara setiap titik data dengan centroid kelompoknya masing-masing. Contohnya seperti ini, bayangkan Anda memiliki keranjang buah-buahan yang berisi banyak jenis buah, namun Anda tidak tahu jenis buah apa saja yang ada di dalam keranjang tersebut. Anda ingin mengelompokkan buah-buahan tersebut berdasarkan kemiripannya. Nah, disinilah K- clustering dapat membantu Anda dalam mengelompokkan buah-buahan tersebut berdasarkan beberapa fitur seperti ukuran, warna, atau tekstur. Dengan melakukan hal ini, Anda dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok buah yang memiliki karakteristik serupa. Secara keseluruhan, K- clustering adalah sebuah alat yang sangat berguna untuk menganalisis dan mengelompokkan titik-titik data ke dalam kelompok-kelompok yang bermakna, tanpa memerlukan data berlabel atau pengetahuan sebelumnya tentang hasil yang diharapkan. Oke, selanjutnya jadi, K- clustering adalah salah satu algoritma dalam metode unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data tanpa label ke dalam klaster-klaster terdekat. Algoritma ini sangat sederhana dan mudah diimplementasikan karena menggunakan vektor input sebagai acuan hasil yang diketahui atau diberi label. Cara kerja K- clustering dimulai dengan menentukan jumlah klaster, K, yang diinginkan, kemudian memilih titik-titik acak sebagai centroid awal. Selanjutnya, jarak antara setiap titik data dengan setiap centroid dihitung dan setiap titik data dialokasikan ke dalam klaster terdekat berdasarkan jarak tersebut. Setelah itu, posisi centroid diperbarui berdasarkan rata-rata posisi titik-titik data pada masing-masing klaster dan langkah-langkah ini diulangi hingga posisi centroid tidak berubah atau mencapai batas iterasi yang ditentukan. Contohnya, kita bisa mengibaratkan clustering K- seperti proses mengelompokkan kelereng-kelereng berdasarkan warnanya.
Jika kita memiliki sejumlah besar kelereng dengan berbagai macam warna, kita dapat menggunakan K-means clustering untuk mengelompoknya menjadi beberapa kelompok yang sesuai dengan warnanya. Dengan demikian, K-means clustering sering digunakan dalam banyak bidang seperti segmentasi gambar, segmentasi pelanggan, riset pasar, pengelompokan dokumen, dan lain sebagainya. Algoritma ini efisien dan cepat serta memberikan hasil akurat ketika melakukan klasifikasi pada dataset besar tanpa adanya informasi tentang label sebelumnya. Oke, selanjutnya. Untuk melakukan clustering K-means, kita dapat menggunakan analogi mengelompokkan kelereng atau buah-buahan. Misalnya, jika kita ingin mengelompokkan kelereng berdasarkan warnanya, kita bisa memilih beberapa kelereng secara acak sebagai representasi dari setiap kelompok yang akan dibuat, centroid. Kemudian, kita akan menghitung jarak antara setiap kelereng dengan masing-masing centroid dan menempatkan setiap kelereng ke dalam kelompok terdekat berdasarkan jarak tersebut. Selanjutnya, posisi centroid diperbarui berdasarkan rata-rata posisi dari semua kelereng dalam kelompok tersebut. Dalam analogi ini, jumlah klaster atau kelompok yang dibuat, K, bisa disamakan dengan jumlah jenis warna pada semua kelereng. Sedangkan proses iteratif untuk memperbarui posisi centroid sama halnya seperti mencari pusat gravitasi pada sebuah objek di mana titik-titik data adalah massa objek tersebut. Contoh lain tentang clustering K-means adalah mengelompokkan buah-buahan di pasar berdasarkan jenisnya. Misalnya, jika ada banyak sekali buah-buahan yang berbeda jenis dan warnanya di sebuah pasar, kita dapat menggunakan K-means clustering untuk mengelompokkan semua buah tersebut menjadi beberapa kelompok dengan jenis yang sama. Pertama-tama, kita akan memilih beberapa wadah untuk mewakili setiap kelompok centroid. Kemudian, kita akan menempatkan setiap buah ke dalam wadah terdekat sesuai dengan jenis dan warnanya. Setelah itu, posisi centroid diperbarui berdasarkan rata-rata lokasi dari semua buah dalam kelompok tersebut. Dengan menggunakan K-means clustering, kita dapat dengan cepat dan efisien mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang bermakna tanpa adanya informasi label sebelumnya. Oke, selanjutnya clustering K-means adalah salah satu metode untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik atau atribut tertentu dari datasetnya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kesamaan antara elemen-elemen dalam klaster dan meminimalkan perbedaan antar klaster. Sebelum menjalankan algoritma clustering K-means, kita harus menentukan jumlah klaster atau kelompok K terlebih dahulu. Algoritma clustering K-means akan membaca dataset tanpa label sebagai input, kemudian membagi dataset menjadi sejumlah K-cluster secara acak dan melakukan iterasi sampai tidak ada lagi perubahan pada pembagian klaster. Tujuan dari clustering K-means adalah untuk melengkapi proses exploratory data analysis, EDA, selain menggunakan analisis statistik deskriptif dan visualisasi data, serta untuk melakukan konfirmasi terhadap teori-teori yang sudah ada. Namun, sebelum menjalankan clustering K-means, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi seperti tidak adanya outlier dalam data, sampel mewakili populasi secara umum, dan tidak adanya multikolinearitas antara variabel feature. Dalam analogi clustering K-means untuk pasar buah-buahan, jumlah klaster atau kelompok yang dibuat, K, dapat disamakan dengan jumlah jenis buah yang tersedia di pasar tersebut. Sedangkan proses iteratif untuk memperbarui posisi centroid sama halnya seperti mencari pusat gravitasi pada sebuah objek di mana titik-titik data adalah massa objek tersebut. Dengan menggunakan clustering K-means, kita dapat dengan mudah mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang bermakna dan memudahkan dalam analisis data. Namun, pastikan untuk memenuhi asumsi-asumsi penting terlebih dahulu agar hasil analisis menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Oke, selanjutnya K-means clustering adalah algoritma pengelompokan data yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok bagi orang awam yang ingin melakukan clustering pada datanya. Algoritma ini sangat cepat dalam pemrosesan datanya, sehingga cocok untuk bekerja dengan banyak data dalam waktu singkat. K-means juga tersedia di berbagai tools atau software dan dapat diskalakan hingga ke tingkat besar pada dataset data besar lainnya. Selain itu, hasil dari K-means clustering juga cukup akurat dalam pengelompokan data. Oleh karena itu, algoritma ini sering digunakan oleh para peneliti dan praktisi di bidang data science. Namun, ada beberapa kekurangan dari K-means clustering yang perlu diperhatikan. Pertama, algoritma ini membutuhkan jumlah klaster, K, yang harus ditentukan sebelumnya.
Kedua, K-means clustering sensitif terhadap inisialisasi centroid awal. Ketiga, algoritma ini tidak dapat menangani data yang memiliki bentuk klaster kompleks atau outlier serta multikoliniaritas antara variabel, feature. Meskipun begitu, kekurangan-kekurangan tersebut bisa diatasi dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dalam preprocessing data ataupun dengan menggunakan metode clustering lainnya seperti hierarchical clustering atau density-based spatial clustering of applications with noise, DESTAN. Dengan demikian, K-means clustering tetap menjadi salah satu metode pengelompokan data yang sangat berguna dan efektif dalam analisis data. Oke, selanjutnya K-means clustering adalah metode pengelompokan data yang sederhana dan efektif. Berikut ini adalah langkah-langkah K-means clustering. Pertama, tentukan jumlah klaster, K, yang diinginkan. Kemudian, inisialisasi centroid awal secara acak untuk setiap klaster. Kedua, hitung jarak antara setiap titik data dengan setiap centroid, dan tentukan klaster terdekat untuk setiap titik data. Pada langkah ini, kita akan menentukan klaster mana yang paling mendekati setiap titik data. Ketiga, hitung ulang centroid untuk setiap klaster berdasarkan rata-rata dari titik data dalam klaster tersebut. Centroid baru ini akan digunakan sebagai pusat klaster pada iterasi selanjutnya. Keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga sampai tidak ada lagi perubahan klaster atau telah mencapai batas iterasi yang ditentukan. Dalam proses K-means clustering, centroid atau pusat klaster sangat penting karena merupakan tolok ukur untuk menentukan klaster atau kelompok dari dataset. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat dengan mudah melakukan clustering pada dataset kita dan menghasilkan kelompok-kelompok yang bermakna dan dapat membantu dalam analisis data. Namun, perlu diingat bahwa hasil dari K-means clustering tergantung pada nilai K dan inisialisasi centroid awal yang dipilih. Oleh karena itu, pemilihan nilai K dan inisialisasi centroid awal harus dilakukan dengan hati-hati agar hasil clustering menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Oke, selanjutnya. Contoh penggunaan K-means clustering dalam pemrosesan data adalah sebagai berikut, misalkan kita memiliki 10 titik data yang akan dikelompokkan menjadi 3 klaster. Pertama, kita tentukan jumlah klaster, K, yang diinginkan, yaitu K3. Selanjutnya, kita inisialisasi centroid awal secara acak untuk setiap klaster. Misalkan centroid awal untuk klaster 1 adalah 2, 5, klaster 2 adalah 8, 3, dan klaster 3 adalah 6, 8. Kemudian, kita hitung jarak antara setiap titik data dengan setiap centroid, dan tentukan klaster terdekat untuk setiap titik data. Jarak antara titik data 1 dengan centroid klaster 1 adalah 2, dengan klaster 2 adalah 7, 2, dan dengan klaster 3 adalah 4, 2. Maka titik data 1 termasuk ke dalam klaster 1. Lakukan hal yang sama untuk setiap titik data hingga semua titik data terkelompokkan ke dalam klaster yang sesuai. Setelah itu, kita hitung ulang centroid untuk setiap klaster berdasarkan rata-rata dari titik data dalam klaster tersebut. Rata-rata titik data dalam klaster 1 adalah 2, 5, 3, 4, dan 1, 6, sehingga centroid baru untuk klaster 1 adalah 2, 5. Lakukan hal yang sama untuk klaster 2 dan 3. Terakhir, ulangi langkah 3 dan 4 sampai tidak ada lagi perubahan klaster atau telah mencapai batas iterasi yang ditentukan. Dalam contoh ini, langkah 3 dan 4 akan diulang hingga tidak ada lagi perubahan klaster atau telah mencapai batas iterasi yang ditentukan. Dengan menggunakan K-means clustering, kita dapat dengan mudah mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang bermakna dan dapat membantu dalam analisis data. Namun, perlu diingat bahwa pemilihan nilai K dan inisialisasi centroid awal harus dilakukan dengan hati-hati agar hasil clustering menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Oke, selanjutnya memilih jumlah klaster yang optimal pada metode clustering adalah hal penting dalam analisis data. Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk memilih jumlah klaster yang optimal adalah metode elbow. Metode ini didasarkan pada ide bahwa kita ingin memilih jumlah klaster yang memberikan penurunan signifikan dalam variansi, tetapi setelah titik tersebut, penurunan variansi menjadi kurang signifikan. Berikut adalah langkah-langkah metode elbow. Pertama, lakukan clustering dengan berbagai jumlah klaster, K, pada data yang ingin dianalisis. Kedua, hitung sum squared error, SSE, dari setiap clustering.
SSE adalah jumlah kuadrat jarak antara masing-masing data dengan centroidnya pada klaster yang sesuai. Ketiga, visualisasikan SSE versus jumlah klaster, K, dalam bentuk grafik garis. Keempat, identifikasi titik siku atau elbow point pada grafik garis. Pada titik ini, penurunan SSE tidak lagi terlihat signifikan. Kelima, jumlah klaster yang optimal adalah jumlah klaster di sebelah kiri titik siku atau elbow point pada grafik garis. Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat menentukan jumlah klaster yang optimal dengan lebih akurat dan efektif. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan teknik ini tidak selalu memberikan hasil yang tepat, tergantung pada karakteristik data yang digunakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam sebelum memutuskan jumlah klaster yang paling optimal untuk dataset kita. Oke, selanjutnya memilih jumlah klaster yang optimal dalam clustering merupakan hal krusial untuk menghasilkan hasil clustering yang akurat dan bermakna. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah metode Silhouette. Metode ini memanfaatkan nilai Silhouette untuk mengevaluasi seberapa baik setiap objek dalam satu klaster dan seberapa berbeda antara objek-objek dalam klaster tersebut dengan objek-objek di klaster lain. Berikut adalah langkah-langkah metode Silhouette. Pertama, lakukan clustering dengan berbagai jumlah klaster, K, pada data yang ingin dianalisis. Kedua, hitung nilai Silhouette untuk setiap objek dalam setiap klaster. Ketiga, visualisasikan nilai Silhouette dalam bentuk histogram untuk setiap klaster. Keempat, tinjau nilai rata-rata, min, dari nilai Silhouette untuk semua objek dan semua klaster. Jumlah klaster yang optimal adalah jumlah klaster di mana nilai Silhouette rata-ratanya tinggi. Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat menentukan jumlah klaster yang optimal dengan lebih akurat dan efektif. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan teknik ini juga memerlukan evaluasi mendalam terhadap karakteristik data yang digunakan agar diperoleh hasil clustering yang akurat dan bermakna. Metode elbow dan metode Silhouette dapat digunakan secara bersamaan atau memilih salah satunya tergantung pada karakteristik data yang digunakan. Metode elbow lebih berguna ketika SSE dapat dihitung, sedangkan metode Silhouette lebih cocok digunakan ketika SSE tidak tersedia atau tidak relevan. Oke, selanjutnya. Metode elbow merupakan salah satu teknik dalam analisis clustering yang berguna untuk menentukan jumlah klaster yang optimal dalam suatu dataset. Konsep dasar dari metode ini adalah mencari titik siku atau elbow point pada grafik SSE, sum of squared errors, versus jumlah klaster. SSE atau sum of squared errors merupakan metrik evaluasi kualitas clustering yang mengukur seberapa jauh setiap anggota klaster dari pusat klusternya atau centroid. Jika anggota klaster tersebar secara merata di sekitar centroid, maka nilai SSE akan semakin rendah. Namun, jika anggota klaster terlalu berdekatan atau terlalu tersebar, maka nilai SSE akan semakin tinggi. Berikut adalah langkah-langkah metode elbow. Pertama, lakukan clustering dengan berbagai jumlah klaster pada data yang ingin dianalisis. Kedua, hitung nilai SSE untuk setiap clustering. Ketiga, visualisasikan SSE versus jumlah klaster dalam bentuk grafik garis. Keempat, identifikasi titik siku atau elbow point pada grafik garis. Pada titik ini, penurunan SSE tidak lagi signifikan. Titik siku atau elbow point merupakan titik di mana penurunan SSE mulai melambat secara signifikan meskipun jumlah klaster terus meningkat. Pada titik inilah kita dapat menentukan jumlah klaster yang paling optimal untuk digunakan dalam analisis clustering. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat menentukan jumlah klaster yang optimal dengan lebih mudah dan efektif, sehingga hasil clustering yang dihasilkan akan lebih akurat dan bermakna. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan metode ini hanya sebagai panduan awal dan masih memerlukan evaluasi mendalam terhadap karakteristik data yang digunakan. Oke, selanjutnya metode elbow adalah salah satu teknik dalam analisis clustering yang berguna untuk menentukan jumlah klaster yang optimal pada suatu dataset. Dalam prakteknya, untuk menentukan elbow point, kita perlu memeriksa visualisasi grafik SSE versus jumlah klaster. Jumlah klaster yang optimal adalah jumlah klaster di sebelah kiri elbow point. Jika grafik SSE versus jumlah klaster menunjukkan penurunan SSE yang konstan tanpa elbow point, maka hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah klaster tidak memberikan manfaat yang signifikan dalam clustering.
Metode elbow dapat membantu kita untuk menentukan jumlah klaster yang tepat dan optimal pada dataset yang kita analisis. Metode ini sangat efektif namun perlu diperhatikan bahwa titik siku atau elbow point dapat menjadi ambigu jika dataset memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah. Oleh karena itu, sebelum menggunakan metode ini, perlu dipastikan bahwa data yang digunakan memenuhi syarat-syarat untuk metode ini agar hasil clustering yang dihasilkan lebih akurat dan bermakna. Oke, selanjutnya metode Silhouette adalah salah satu metode evaluasi clustering yang digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal pada suatu dataset. Metode ini memanfaatkan nilai Silhouette Coefficient untuk mengukur seberapa baik setiap data cocok dengan klusternya dan seberapa berbeda antar klaster. Nilai Silhouette berkisar dari 1 hingga 1, di mana nilai positif dekat dengan 1 menunjukkan bahwa data tersebut cocok dengan klasternya dan berbeda dengan klaster lain, sementara nilai negatif dekat dengan 1 menunjukkan bahwa data tersebut tidak cocok dengan klasternya dan cocok dengan klaster lain. Sedangkan nilai 0 menunjukkan bahwa data tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan kedua klaster. Berikut adalah langkah-langkah metode Silhouette. Pertama, lakukan clustering dengan berbagai jumlah klaster pada data yang ingin dianalisis. Kedua, hitung nilai Silhouette Coefficient untuk setiap data pada setiap klaster menggunakan rumus S, I, B, I, A, I, max, A, I, B, I, dengan A, I, adalah jarak rata-rata dari data ke semua data dalam klaster yang sama, dan B, I, adalah jarak rata-rata dari data ke semua data di klaster terdekat. Ketiga, hitung nilai Silhouette Coefficient rata-rata untuk setiap klaster. Keempat, tinjau nilai rata-rata, min, dari nilai Silhouette Coefficient untuk semua objek dan semua klaster. Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat menentukan jumlah klaster yang optimal dengan lebih akurat dan efektif. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan teknik ini juga memerlukan evaluasi mendalam terhadap karakteristik data yang digunakan agar diperoleh hasil clustering yang akurat dan bermakna. Metode Silhouette dapat menjadi alternatif penggunaan dalam menentukan jumlah klaster yang optimum, terutama jika SSE tidak dapat dihitung atau kurang relevan untuk data yang digunakan. Oke, selanjutnya metode Silhouette adalah salah satu metode evaluasi clustering yang berguna untuk menentukan jumlah klaster yang optimal pada suatu dataset. Jumlah klaster yang optimal adalah jumlah klaster di mana nilai Silhouette rata-ratanya tinggi. Setelah menentukan jumlah klaster yang optimal menggunakan metode Silhouette, kita dapat melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami karakteristik dan pola dari setiap kelompok data yang terbentuk. Metode Silhouette sering digunakan dalam kombinasi dengan metode elbow untuk menentukan jumlah klaster yang optimal pada dataset. Namun, metode Silhouette memiliki kelebihan dibandingkan metode elbow karena dapat mengatasi beberapa kendala seperti ketidakteraturan bentuk klaster atau jumlah klaster yang tidak beraturan. Oleh karena itu, metode Silhouette sangat berguna dalam mengevaluasi clustering pada data yang kompleks atau sulit diinterpretasikan menggunakan metode evaluasi lainnya. Dengan demikian, penggunaan metode Silhouette dapat memberikan hasil clustering yang lebih akurat dan bermakna, terutama pada dataset yang memiliki karakteristik yang rumit dan sulit dipahami dengan menggunakan metode evaluasi clustering tradisional lainnya. Oke, selanjutnya evaluasi kualitas clustering adalah suatu cara untuk mengevaluasi seberapa baik metode clustering mengelompokkan data. Dalam evaluasi ini, terdapat beberapa indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas clustering. Salah satu indeks yang sering digunakan adalah indeks Davis-Bouldin, DBI, dan indeks Dan. Indeks Davis-Bouldin, DBI, merupakan suatu metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik sebuah klaster dipisahkan dari klaster lainnya dalam suatu set data. Semakin kecil nilai DBI, maka semakin baik kualitas clustering yang dihasilkan. Sementara itu, indeks Dan mengukur perbedaan antara jarak terdekat antar klaster dan jarak terjauh dalam setiap klaster. Semakin besar nilai indeks Dan, semakin baik kualitas clustering yang dihasilkan. Untuk mengevaluasi kualitas clustering menggunakan dua indeks ini, kita dapat mengikuti beberapa langkah berikut. Pertama, hitung nilai DBI dan indeks Dan untuk setiap clustering yang telah dibuat. Kedua, bandingkan nilai DBI dan indeks Dan dari setiap clustering. Ketiga, pilih clustering dengan nilai DBI yang paling kecil dan nilai indeks Dan yang paling besar.
Keempat, analisis hasil clustering tersebut dan perbaiki jika diperlukan. Dalam penggunaannya, indeks Davis Bouldin dan indeks Dan sangat berguna untuk membandingkan kualitas clustering yang dihasilkan oleh beberapa algoritma clustering atau untuk menentukan jumlah klaster yang optimal pada suatu dataset. Dengan menggunakan kedua indeks ini, kita dapat memperoleh hasil clustering yang lebih akurat dan bermakna, sehingga dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, selanjutnya. Contoh kasus untuk evaluasi kualitas clustering adalah dengan menggunakan data penjualan produk di beberapa toko selama 1 tahun terakhir. Data tersebut terdiri dari 1000 baris dan 5 kolom, yaitu ID toko, jenis produk, jumlah produk yang terjual, harga satuan produk, dan total pendapatan. Kita ingin melakukan clustering pada data ini untuk mengelompokkan toko-toko berdasarkan pola penjualan produknya dengan menggunakan algoritma Kameans. Setelah proses clustering selesai, kita perlu mengevaluasi kualitas clustering yang telah dibuat dengan menggunakan DBI dan indeks Dan. Pertama, hitung nilai DBI dan indeks Dan pada setiap clustering yang telah dibuat. Misalkan kita sudah membuat 3 clustering, maka kita harus menghitung nilai DBI dan indeks Dan pada ketiga clustering tersebut. Kedua, bandingkan nilai DBI dan indeks Dan dari setiap clustering. Dalam kasus ini, kita akan memilih clustering dengan nilai DBI terkecil dan nilai indeks Dan terbesar sebagai hasil clustering yang optimal. Ketiga, analisis hasil clustering tersebut dan perbaiki jika diperlukan. Setelah memilih hasil clustering yang optimal, kita dapat menganalisis karakteristik toko-toko pada setiap klaster dan memperbaiki hasil clustering jika diperlukan. Dengan menggunakan evaluasi kualitas clustering seperti DBI dan indeks Dan, kita dapat menentukan hasil clustering yang lebih akurat dan bermakna pada data yang kompleks seperti data penjualan produk pada beberapa toko. Hal ini dapat membantu kita dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan pola penjualan produk pada toko-toko yang telah terkelompokkan dengan baik. Oke, selanjutnya contoh hasil evaluasi clustering pada data penjualan produk adalah sebagai berikut. Clustering 1, DBI, 0,76 indeks Dan, pukul 0,31 clustering 2, DBI, 0,68 indeks Dan, pukul 0,37 clustering 3, DBI, 0,72 indeks Dan, pukul 0,36 berdasarkan hasil evaluasi di atas, kita dapat memilih clustering 2 sebagai hasil clustering yang optimal karena memiliki nilai DBI terkecil dan nilai indeks Dan terbesar. Hasil clustering ini menunjukkan bahwa toko-toko dalam klaster tersebut memiliki karakteristik penjualan produk yang serupa. Dengan hasil clustering ini, kita kemudian dapat menganalisis karakteristik toko-toko pada setiap klaster, misalnya menemukan pola penjualan tertentu pada klaster-klaster tersebut seperti jenis produk yang lebih laris dijual atau harga produk yang lebih kompetitif pada suatu klaster. Dengan mengenali pola-pola tersebut, kita dapat mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan penjualan produk pada masing-masing klaster. Evaluasi kualitas clustering dengan menggunakan metode seperti DBI dan indeks Dan sangat membantu dalam memilih hasil clustering yang optimal dan relevan dengan data yang ada. Hal ini akan sangat berguna dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik dan efektif. Oke, selanjutnya contoh implementasi metode Kameans clustering adalah ketika sebuah toko online ingin melakukan segmentasi pelanggannya berdasarkan perilaku pembelian. Data yang dimiliki oleh toko online tersebut mencakup informasi tentang nilai pembelian dan jumlah transaksi dari pelanggan, seperti pada contoh data berikut. Dari data tersebut, toko online akan mencoba melakukan klasterisasi dengan membagi pelanggan ke dalam 3 kelompok, K3. Proses klasterisasi dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, tentukan nilai awal centroid secara acak untuk setiap kelompok, misalnya, centroid pertama, 10, 5, centroid kedua, 23, 2, centroid ketiga, 15, 8. Kedua, hitung jarak EUCDN antara setiap data pelanggan dengan masing-masing centroid. Kemudian, kelompokkan data pelanggan ke dalam kelompok yang memiliki jarak terdekat dengan centroid. Ketiga, hitung kembali nilai centroid untuk setiap kelompok berdasarkan rata-rata nilai dari data pelanggan di dalam kelompok tersebut. Keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga hingga nilai centroid tidak lagi berubah atau telah mencapai batas iterasi yang ditentukan sebelumnya. Setelah proses klasterisasi selesai, toko online dapat memberikan label atau segmentasi kepada setiap pelanggan berdasarkan kelompok yang mereka masuk.
Hal ini dapat membantu toko online untuk lebih memahami perilaku pembelian pelanggan dan membuat strategi pemasaran yang lebih efektif untuk setiap kelompok pelanggan tersebut. Oke, selanjutnya contoh implementasi metode K-means clustering dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah seperti pada contoh kasus berikut. Toko online ingin melakukan segmentasi pelanggannya berdasarkan perilaku pembelian dengan menggunakan data pembelian dan jumlah transaksi seperti pada contoh data di atas. Pertama-tama, kita tentukan nilai awal Centroid secara acak untuk setiap kelompok. Misalnya, Centroid pertama, pukul 9.33, pukul 8.33, Centroid kedua, 18.67, 3, Centroid ketiga, 11, pukul 10.33, kedua, kita hitung jarak Euclidean antara setiap data pelanggan dengan masing-masing Centroid. Misalkan kita ingin menentukan kelompok untuk data pelanggan A, maka kita bisa menghitung jarak antara data pelanggan A dengan setiap Centroid sebagai berikut. Jarak antara data pelanggan A dengan Centroid pertama, SQRT, 29.33, 2, 3, 8, 33, 2, pukul 12.57 jarak antara data pelanggan A dengan Centroid kedua, SQRT, 20, 18, 67, 2, 3, 3, 2, pukul 1.33 jarak antara data pelanggan A dengan Centroid ketiga, SQRT, 20, 11, 2, 3, 10, 33, 2. Pukul 11.20 ketiga, kita tentukan kelompok mana yang memiliki jarak terdekat dengan Centroid. Dalam kasus ini, data pelanggan A memiliki jarak paling dekat dengan Centroid kedua, sehingga data tersebut masuk ke dalam kelompok kedua. Lakukan hal yang sama pada setiap data pelanggan. Keempat, kita hitung ulang Centroid untuk setiap kelompok dengan cara mengambil rata-rata dari semua data dalam kelompok tersebut. Misalkan pada kelompok kedua, terdapat data pelanggan A dan B, maka kita bisa menghitung nilai baru untuk Centroid kedua sebagai berikut. Centroid kedua, 20, 17, 2, 3, 3, 2, 18, 67, 3, kelima. Ulangi langkah kedua hingga keempat sampai tidak terjadi perubahan kelompok atau telah mencapai batas iterasi yang ditentukan sebelumnya. Dengan implementasi metode K-means clustering ini, toko online dapat membuat segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis dan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk setiap kelompok pelanggan tersebut. Oke, selanjutnya. Contoh implementasi metode K-means clustering dapat memberikan hasil segmentasi pelanggan yang berguna untuk toko online dalam memahami perilaku pembelian pelanggan. Dalam contoh kasus ini, setelah melakukan beberapa langkah seperti dijelaskan sebelumnya, didapatkan hasil segmentasi pelanggan sebagai berikut. Kelompok pertama, pelanggan C, nilai pembelian Rp5.000, frekuensi pembelian 10 kali pelanggan F, nilai pembelian Rp10.000, frekuensi pembelian 7 kali pelanggan B, nilai pembelian Rp15.000, frekuensi pembelian 10 kali nilai rata-rata perilaku pembelian pada kelompok ini adalah sebesar Rp67.000 dan frekuensi pembelian sebesar pukul 9.33 kali. Kelompok kedua, pelanggan A, nilai pembelian Rp20.000, frekuensi pembelian 5 kali pelanggan D, nilai pembelian Rp15.000, frekuensi pembelian 2 kali nilai rata-rata perilaku pembelian pada kelompok ini adalah sebesar Rp17.000 dan frekuensi pembelian sebesar 3, 5 kali. Kelompok ketiga, pelanggan E, nilai pembelian Rp25.000, frekuensi pembelian 1 kali nilai rata-rata perilaku pembelian pada kelompok ini adalah sebesar Rp25.000 dan frekuensi pembelian sebesar 1 kali. Dari hasil segmentasi di atas, dapat diketahui bahwa pelanggan C, F, dan B masuk ke dalam kelompok pertama yang memiliki perilaku pembelian dengan nilai rata-rata sebesar Rp67.000 dan frekuensi pembelian sebesar pukul 9.33 kali. Sedangkan pelanggan A dan D masuk ke dalam kelompok kedua dengan perilaku pembelian dengan nilai rata-rata sebesar Rp17.000 dan frekuensi pembelian sebesar 3, 5 kali. Pelanggan E masuk ke dalam kelompok ketiga dengan perilaku pembelian dengan nilai rata-rata sebesar Rp25.000 dan frekuensi pembelian sebesar 1 kali. Dengan informasi ini, toko online dapat membuat keputusan bisnis dan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk setiap kelompok pelanggan tersebut sesuai dengan karakteristik perilaku pembelian mereka. Oke, selanjutnya contoh implementasi metode K-means clustering menggunakan Python dapat membantu dalam memahami perilaku pembelian pelanggan.
Dalam program ini, beberapa library Python digunakan untuk melakukan analisis clustering atau clustering pada data pelanggan. Berikut adalah penjelasan singkat dari setiap library yang digunakan. Pandas, library yang digunakan untuk memuat dan memanipulasi data dalam bentuk tabel. NumPy, library yang digunakan untuk melakukan operasi matematika pada array, seperti array switching dan indexing. Scikit-learn, library yang menyediakan algoritma mesin learning, termasuk K-means yang digunakan dalam program ini untuk clustering. Matplotlib, library untuk membuat visualisasi grafik. Program ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain, membuat data frame dengan menggunakan Pandas untuk merepresentasikan data pelanggan yang terdiri dari jumlah pembelian, dalam ribu rupiah, dan frekuensi pembelian. Preprocessing data, yaitu mengambil nilai atribut, fitur yang ingin dianalisis pada dataset pelanggan. Visualisasi data, yaitu membuat scatter plot dari data pelanggan, jumlah pembelian versus frekuensi pembelian. Melakukan clustering dengan menggunakan metode K-means dan menampilkan hasilnya dalam scatter plot yang berbeda untuk setiap kelompok clustering. Dengan program ini, kita dapat memahami perilaku pembelian pelanggan dan membuat strategi marketing yang tepat bagi masing-masing klaster pembelian. Selain itu, program ini juga dapat membantu toko online untuk menentukan segmentasi pelanggan yang lebih efektif dalam meningkatkan penjualan produk. Oke, selanjutnya dalam implementasi metode K-means clustering dengan Python, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil clustering yang baik. Berikut adalah penjelasan singkat dari setiap langkah tersebut. 1. Mengimport library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Scikit-learn, dan Matplotlib. 2. Memuat dan membaca data pelanggan dalam bentuk tabel menggunakan Pandas. 3. Preprocessing data, yaitu mengambil nilai atribut, fitur yang ingin dianalisis pada dataset pelanggan. 4. Menentukan jumlah klaster yang optimal dengan menggunakan metode elbow, di mana kita melakukan percobaan clustering dengan jumlah klaster yang berbeda-beda dan melihat elbow point pada grafik inertia. Elbow point adalah titik di mana penurunan inertia tidak signifikan lagi jika kita menambahkan lebih banyak klaster. 5. Melakukan training model dengan menggunakan algoritma K-means untuk melakukan clustering pada data pelanggan berdasarkan jumlah pembelian dan frekuensi pembelian. 6. Visualisasi hasil clustering dengan menampilkan scatter plot untuk masing-masing klaster dan lokasi centroid. 7. Evaluasi hasil clustering dengan menambahkan kolom, klaster, pada data frame yang menunjukkan asegmen tiap pelanggan ke klaster tertentu. Dengan menggunakan contoh program yang telah diimport library-nya, kita dapat menjalankan langkah-langkah tersebut secara otomatis dan mendapatkan hasil clustering yang efektif dan akurat untuk memahami perilaku pembelian pelanggan. Dalam program tersebut, kita dapat melihat visualisasi scatter plot untuk masing-masing klaster dan lokasi centroid, serta evaluasi hasil clustering dengan menambahkan kolom, klaster, pada data frame. Hal ini dapat membantu toko online untuk membuat keputusan bisnis dan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk setiap kelompok pelanggan yang telah disegmentasi. Oke, selanjutnya program ini bertujuan untuk membuat data frame, tabel, pada Python menggunakan library Pandas. Data frame tersebut terdiri dari 3 kolom yaitu, pelanggan, jumlah pembelian, dalam ribu rupiah, dan frekuensi pembelian. Data yang diisi pada tabel adalah nama-nama pelanggan, jumlah pembelian, dan frekuensi pembelian dari setiap pelanggan. Pada baris pertama program, kita mengimport library Pandas untuk digunakan dalam program. Kemudian pada baris kedua sampai ke-6, kita membuat sebuah data frame bernama data dengan menggunakan fungsi pd data frame. Setiap kolom di data frame tersebut diisikan dengan data berikut. Kolom pelanggan diisi dengan daftar nama pelanggan A, B, C, D, E, F. Kolom jumlah pembelian dalam ribu rupiah diisi dengan daftar angka yang mewakili jumlah pembelian dalam ribuan rupiah oleh setiap pelanggan. Kolom frekuensi pembelian diisi dengan angka yang mewakili frekuensi pembelian oleh setiap pelanggan. Dengan menggunakan program ini, kita dapat melakukan manipulasi dan pengolahan data pelanggan dengan lebih mudah dan efisien menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh Pandas. Hal ini dapat membantu toko online dalam memahami perilaku pembelian pelanggan serta menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif bagi masing-masing pelanggan. Oke, selanjutnya program ini merupakan contoh untuk memuat data ke dalam data frame pada Python.
Data yang dimuat merupakan data pelanggan yang terdiri dari 3 kolom yaitu, pelanggan, jumlah pembelian, dalam ribu rupiah, dan frekuensi pembelian. Pada program ini, kita menggunakan fungsi PD. Data frame, untuk membuat sebuah data frame baru dengan 3 kolom tersebut. Setiap kolom diisi dengan data berikut, kolom, pelanggan, diisi dengan daftar nama pelanggan, A, B, C, D, E, F. Kolom jumlah pembelian dalam ribu rupiah diisi dengan daftar angka yang mewakili jumlah pembelian dalam ribuan rupiah oleh setiap pelanggan. Kolom frekuensi pembelian diisi dengan angka yang mewakili frekuensi pembelian oleh setiap pelanggan. Dengan menggunakan program ini, kita dapat dengan mudah dan cepat memuat data pelanggan ke dalam data frame pada Python. Data frame tersebut dapat digunakan untuk melakukan manipulasi dan analisis data lebih lanjut menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh library Pandas seperti pengelompokan data, visualisasi data, dan lain-lain. Hal ini sangat berguna bagi toko online dalam memahami perilaku pembelian pelanggan serta menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif bagi masing-masing pelanggan. Oke, selanjutnya dalam program ini kita akan membahas tentang tahap preprocessing data pada sebuah dataset menggunakan bahasa pemrograman Python. Preprocessing data dilakukan untuk mempersiapkan data sebelum dilakukan analisis atau pembuatan model. Pada program ini, kita menggunakan sebuah dataset yang disimpan dalam variabel data. Untuk memproses data tersebut, kita hanya mengambil kolom kedua dan seterusnya, kolom indeks 1 hingga akhir, dengan menggunakan metode ilog pada Pandas Library. Kemudian, kita konversi hasil pengambilan data tadi menjadi bentuk array atau matriks menggunakan method values, dan hasilnya disimpan pada variabel x. Dengan cara ini, data yang telah diproses siap digunakan pada tahapan analisis selanjutnya. Oke, selanjutnya. Program ini akan membahas tentang langkah untuk melakukan visualisasi data pada sebuah plot scatter dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Visualisasi data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis data yang telah diproses sebelumnya. Pada program ini, kita memvisualisasikan data yang telah diambil dari variabel x dengan menggunakan metode scatterplot pada library matplotlib pplot, plt. Titik-titik pada plot merepresentasikan data dari setiap baris pada variabel x, di mana nilai pada kolom pertama akan menjadi sumbu x dan nilai pada kolom kedua akan menjadi sumbu y pada plot. Kemudian, kita memberikan label pada sumbu X dan Y dengan menggunakan method xLabel dan yLabel. Label tersebut merepresentasikan arti dari nilai pada sumbu X dan Y, yaitu jumlah pembelian dalam ribuan rupiah dan frekuensi pembelian. Terakhir, hasil plot ditampilkan pada layar dengan menggunakan method show pada variabel plt. Dengan melakukan visualisasi data seperti ini, kita dapat lebih mudah memahami karakteristik dari data tersebut, seperti apakah terdapat outlier, pola hubungan antar variabel, atau distribusi data secara keseluruhan. Semoga penjelasan ini dapat membantu Anda memahami program visualisasi data dengan plot scatter menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang program visualisasi data yang sedang ditampilkan di sini. Program ini ditulis dalam bahasa pemrograman Python dan menggunakan library matplotlib untuk membuat sebuah plot data. Pada gambar yang ditampilkan, terdapat sebuah scatter plot yang menunjukkan hubungan antara jumlah pembelian dalam ribu rupiah dengan frekuensi pembelian. Scatter plot tersebut dapat membantu kita memahami pola hubungan antara kedua variabel tersebut. Dari gambar tersebut, kita juga dapat melihat bahwa semakin besar jumlah pembelian, maka frekuensi pembelian juga semakin tinggi. Untuk membuat plot tersebut, digunakan kode plt, scatter, x0, x1, yang mengambil data dari dua kolom pertama pada array X. Kemudian, diberi label pada sumbu X dan Y dengan kode plt, xLabel, jumlah pembelian, dalam ribu rupiah, dan plt, yLabel, frekuensi pembelian. Akhirnya, plot tersebut ditampilkan dengan kode plt, show. Oke, selanjutnya. Program ini digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal dengan menggunakan metode elbow pada K-means clustering. Untuk menjalankannya, terdapat beberapa baris kode sebagai berikut. Pertama-tama, kita mendefinisikan sebuah list kosong bernama WCSS yang akan digunakan untuk menyimpan nilai WCSS, within cluster sum of squares, dari setiap model K-means yang dihasilkan.
Selanjutnya, dilakukan perulangan sebanyak 6 kali menggunakan variabel I yang dimulai dari 1 hingga 6. Hal ini menandakan bahwa proses clustering akan dilakukan sebanyak 6 kali dan akan ditentukan jumlah klaster terbaik berdasarkan hasil clustering tersebut. Setelah itu, dibuat objek KMeans dengan jumlah klaster sejumlah I, menggunakan metode inisialisasi, KMeans, dan seed number sebesar 0. Kemudian, dilakukan proses clustering menggunakan data X dan menyimpan nilai inertia dari model KMeans ke dalam list WCSS. Terakhir, program akan menampilkan grafik dari nilai WCSS pada setiap model KMeans dengan jumlah klaster yang berbeda-beda dan ditambahkan judul serta label sumbu X pada grafik agar lebih mudah dipahami. Oke, selanjutnya. Dalam program ini kita akan menggunakan metode elbow untuk menentukan jumlah klaster yang optimal pada data yang diberikan. Pertama-tama, kita menambahkan label sumbu Y pada grafik dengan menggunakan PLT Y-label WCSS. WCSS merupakan singkatan dari Within Cluster Sum of Squares, yang merupakan ukuran jarak antara titik-titik data dalam suatu klaster. Selanjutnya, kita menggunakan PLT Show untuk menampilkan grafik hasil clustering. Metode elbow digunakan untuk mencari titik di mana grafik nilai WCSS menunjukkan perubahan rate yang signifikan ketika jumlah klaster bertambah. Titik tersebut disebut sebagai elbow point atau titik siku. Jumlah klaster pada titik siku inilah yang dianggap sebagai jumlah klaster optimal untuk dataset yang digunakan. Contohnya dapat dilihat pada program Determine the Optimal Number of Clusters using Elbow Method di bawah ini. Dalam program ini, kita akan melakukan proses clustering sebanyak 1 hingga 10 klaster dan menampilkan grafik WCSS untuk setiap model KMeans yang dihasilkan. Kemudian, kita akan mencari elbow point pada grafik dan menentukan jumlah klaster optimal berdasarkan titik siku tersebut. Oke, selanjutnya. Program ini berguna untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik. Pertama-tama, pada baris pertama program ini membuat objek means dengan menginisialisasi parameter n_clusters3, yang menunjukkan jumlah kelompok atau klaster yang ingin dibuat. Selain itu, kita menggunakan KMeans sebagai metode inisialisasi centroid awal dan random_state 0 untuk memastikan hasil selalu sama apabila program dijalankan ulang. Kemudian pada baris kedua, kita melakukan prediksi fit_predict terhadap data X menggunakan model KMeans yang sudah dilatih sebelumnya. Hasil prediksi _KMeans akan berisi label klaster, kelompok untuk setiap sampel pada data X. Dengan menggunakan algoritma KMeans, kita dapat mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik. Program ini akan membantu untuk memahami bagaimana KMeans bekerja dalam melakukan clustering data. Oke, selanjutnya. Program yang digunakan untuk memvisualisasikan clustering hasil pengelompokan data menggunakan algoritma KMeans. Pertama-tama, program ini menampilkan scatter plot dari data yang telah dikelompokkan menjadi 3 klaster. Setiap klaster ditampilkan dengan warna yang berbeda, klaster 1 dengan warna merah, klaster 2 dengan warna biru, dan klaster 3 dengan warna hijau. Dalam scatter plot tersebut, kita dapat melihat bahwa masing-masing titik data telah terkelompokkan ke dalam satu kelompok klaster tertentu. Selain itu, program juga menampilkan titik-titik kuning di tengah-tengah setiap klaster yang mewakili centroid atau pusat klaster. Hal ini membantu kita untuk memahami bagaimana KMeans bekerja dalam mengelompokkan data ke dalam klaster-klaster tertentu. Untuk memberi label pada masing-masing sumbu pada scatter plot tersebut, program menunjukkan bahwa sumbu X merepresentasikan jumlah pembelian dalam ribuan rupiah dan sumbu Y merepresentasikan frekuensi pembelian. Dengan begitu, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang karakteristik data yang telah terkelompokkan ke dalam klaster-klaster. Terakhir, program ini menampilkan legend untuk memudahkan pembaca dalam membedakan setiap warna yang merepresentasikan tiap klaster. Dengan adanya legend ini, kita dapat lebih mudah memahami hasil clustering yang telah dilakukan oleh algoritma KMeans. Oke, selanjutnya. Program yang digunakan untuk mengevaluasi hasil clustering yang telah dilakukan pada data pelanggan. Tujuan dari program ini adalah untuk memeriksa apakah klaster yang terbentuk sudah sesuai dengan tujuan clustering yang ingin dicapai dan mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing klaster yang terbentuk.
Pada program ini, variabel data yang berisi data frame yang telah diproses sebelumnya, diberikan kolom baru klaster yang berisi informasi klaster yang telah dihasilkan oleh algoritma K-means. Informasi klaster ini disimpan dalam variabel y_means. Baris kode data, klaster, y_means digunakan untuk menambahkan kolom baru dengan nama, klaster, ke dalam data frame data. Kolom ini akan berisi informasi klaster yang diberikan oleh algoritma K-means. Setelah itu, baris kode print, data, digunakan untuk mencetak data frame data yang sudah diberi kolom baru, klaster. Dengan begitu, kita dapat melihat hasil clustering secara detail beserta informasi klaster yang diberikan pada setiap data pelanggan. Dalam evaluasi clustering, kita dapat memeriksa apakah klaster yang terbentuk sudah sesuai dengan tujuan clustering yang ingin dicapai dan mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing klaster yang terbentuk. Dengan demikian, kita dapat membuat keputusan atau strategi berdasarkan hasil clustering yang telah dilakukan. Oke, selanjutnya. Program clustering tersebut bertujuan untuk menampilkan hasil dari proses pengelompokan data secara otomatis. Pertama-tama, program mencetak teks, hasil clustering, menggunakan fungsi print. Setelah itu, program mencetak data frame, data, yang berisi informasi pelanggan yang tergabung dalam kelompok klaster tertentu. Data frame ini dibuat dengan melakukan pemilihan kolom dari data utama menggunakan konsep indexing, yaitu dengan menuliskan nama-nama kolom yang ingin dipilih di dalam kurung siku. Melalui cetakan ini, kita dapat memvisualisasikan data dan memahami bagaimana data dikelompokkan oleh algoritma clustering yang digunakan pada program tersebut. Selain itu, ada juga teknik evaluasi model K-means yang bisa dilakukan untuk mengukur kinerja dari algoritma clustering tersebut. Contoh programnya adalah sebagai berikut. Program ini menggunakan library scikit-learn untuk melakukan clustering pada data. Pertama-tama, program mengimpor dataset dan melakukan pre-processing data dengan standarisasi. Kemudian, program membuat model K-means dengan jumlah klaster sebanyak 3 menggunakan fungsi K-means dari library scikit-learn. Setelah itu, program melakukan training model dengan data yang telah diproses. Setelah model selesai dilatih, program menerapkan metrik evaluasi Silhouette Score untuk mengukur kualitas dari klaster yang dihasilkan. Metrik ini mengukur seberapa baik setiap data cocok dengan klaster yang ditetapkan dengan membandingkan jarak antara data dengan klaster yang dimasukkan dengan jarak antara data dengan klaster terdekat. Semakin besar nilai Silhouette Score, semakin baik kualitas klaster. Program mencetak nilai Silhouette Score dari model K-means yang telah dibuat. Dengan adanya nilai ini, kita dapat mengevaluasi kualitas klaster yang dihasilkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan untuk mendapatkan hasil clustering yang lebih optimal. Oke, selanjutnya. Program ini dirancang untuk membantu kita memahami hasil dari proses clustering atau pengelompokan data. Setiap baris kode pada program memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada baris pertama, program melakukan iterasi pada setiap nilai unik dalam kolom, klaster, dari dataset yang disimpan dalam variabel data. Nilai-nilai ini merepresentasikan setiap kelompok yang terbentuk selama proses clustering. Selanjutnya, program mencetak pesan ke layar yang memberikan informasi tentang nomor klaster yang sedang diproses. Pesan ini ditampilkan menggunakan fungsi print, dengan format string, f-string, yang memungkinkan kita untuk menambahkan nilai variabel langsung ke dalam teks. Baris terakhir pada program menampilkan deskripsi statistik ringkas untuk data yang terdapat pada klaster yang sedang diproses. Deskripsi ini mencakup informasi seperti rata-rata, nilai maksimum, dan lain-lain. Dengan menggunakan deskripsi statistik ini, kita bisa mendapatkan informasi penting tentang setiap kelompok yang terbentuk selama proses clustering. Dalam kesimpulannya, program Python ini sangat berguna untuk memudahkan kita dalam memahami hasil clustering atau pengelompokan data. Dengan menjalankan program ini, kita bisa melihat informasi penting tentang setiap kelompok yang terbentuk dan membuat keputusan berdasarkan data yang telah dikelompokkan. Oke, selanjutnya. Pada program tersebut, kita bisa melihat bahwa terdapat perulangan, loop, for yang melakukan iterasi pada setiap nilai unik dalam kolom, klaster, dari dataset yang disimpan dalam variabel data. Dalam hal ini, program menggunakan metode sorted untuk menampilkan setiap nilai secara urut. Kemudian, program mencetak pesan ke layar yang memberikan informasi tentang nomor klaster yang sedang diproses.
Pesan ini ditampilkan menggunakan fungsi print dengan format string, f-string, yang memungkinkan kita untuk menambahkan nilai variabel langsung ke dalam teks. Pada contoh program tersebut, pesan yang dicetak adalah interpretasi cluster 1, di mana nilai variabel cluster ditambahkan dengan angka 1 untuk menunjukkan nomor cluster yang sedang diproses. Setelah itu, program mencetak deskripsi statistik ringkas untuk data yang terdapat pada cluster yang sedang diproses. Deskripsi ini mencakup informasi seperti rata-rata, nilai maksimum, dan lain-lain. Deskripsi statistik ini sangat berguna untuk membantu kita memahami karakteristik dari setiap kelompok yang terbentuk selama proses clustering. Dalam kesimpulannya, program ini sangat berguna untuk memudahkan kita dalam menginterpretasikan hasil clustering atau pengelompokan data menggunakan model K-means. Dengan menjalankan program ini, kita bisa mendapatkan informasi penting tentang setiap kelompok yang terbentuk dan membuat keputusan berdasarkan data yang telah dikelompokkan. Oke, selanjutnya. Terima kasih, materi hari ini telah selesai. Kita akan lanjutkan materi di pertemuan akan datang.